Salam sejahtera semuanya, para pendengar horror story sekalian. Horror story kali ini akan membuahkan sebuah kisah pocong ikut ngeronda. Desa di mana tempatku tinggal sedang dilanda rumor maling. Malam hari menjadi sangat rawan karena pada jam-jam segitulah biasanya maling beroperasi. Anehnya, maling tersebut selalu menjarah rumah-rumah yang saling berdekatan. Misalnya saja, malam ini rumah nomor 1 kemalingan, dan esoknya rumah nomor 2 yang selanjutnya menjadi target. Begitu seterusnya. Namun di sini aku bukan bercerita tentang aksi maling tersebut, tetapi aku akan bercerita bagaimana peristiwa yang menimpaku dan teman-temanku yang saat itu mendapat tugas ronda malam untuk mengamankan desa dari teror maling-maling tersebut. Namun, sial atau apes tidak ada di kalender, kami mendapatkan tugas ronda itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat itu desa masih minim penerangan, maka tak heran jika aku dan teman-temanku sudah biasa main di tempat yang gelap hingga kami anggap itu hal yang sangat biasa. Tapi tidak setelah peristiwa ini terjadi. Pada malam kami bertugas ronda, salah satu temanku memberikan usul bagaimana jika kami menakut-nakuti maling tersebut dengan menyamar jadi setan. Dengan bermodalkan spray putih dan tali rafia, kami pun memilih setan pocong sebagai penyamaran kami. Di desa kami kebetulan hanya punya 2 akses jalan utama, yaitu jalan masuk dan jalan keluar desa. Aku dan teman-temanku sepakat bahwa tidak mungkin si maling tersebut menerobos 2 jalan tersebut karena tak mungkin ia berani masuk lewat jalan yang terbuka macam itu. Lalu kami keputuskan untuk menunggu maling tersebut di area persawahan. Hari Kamis, tepat malam Jumat Kliwon, aku dan teman-teman sedang berada di tempat yang gelap di antara tumbuhan padi. Jumlah kami saat itu 7 orang, yang berarti angka ganjil. Nenekku sering bercerita, angka ganjil itu fake gue. Konon, biasanya angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap. Kalau tidak salah, satunya yang ada yang hilang, maka akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tapi kami tak peduli dengan masa itu. Itu hanyalah sebuah cerita. Mengingat kami sudah sering kali main dan berkumpul di tempat yang seram dengan jumlah yang ganjil, namun tak pernah terjadi apa-apa. Setelah berapa lama kami di persawahan, namun yang kami tunggu tak kunjung datang. Oh ya, hampir saja aku lupa nih. Yang nyamar menjadi pocong itu saat itu hanya 1 orang, yaitu Rian. Kami melakukan hal itu agar saat malingnya nanti muncul, aku dan 5 temanku yang lain bisa langsung mengejarnya. Berhubung kami keburu bosan dan tak ada orang yang mencurigakan yang muncul, kami pun akhirnya menyerah. Namun tepat di saat itu juga, Rian dengan dandanan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau ia baru saja melihat sesuatu di atas langit. Kami terhentak dan sentak mendongak ke arah yang ia tunjuk. Hingga aku sadar bahwa kini bulu kudukku berdiri. Teman-temanku yang lain memandang ngeri melihat objek yang di atas. Tepat di atas kami ada sesuatu yang berwarna putih yang tengah melayang. Aku sempat berpikir bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu angin. Tapi seramnya,
Benda tersebut tidak bergerak sedikit pun, padahal angin kencang sedang berhembus. Aku berharap itu adalah sesuatu yang lain dan bukan sosok menakutkan yang sempat melintas di pikiranku. Tapi bentuknya yang melonjong dan tinggi dengan bagian atasnya bawah terikat tak mampu kuelakkan. Memang sih sosok itu terlihat jauh di atas, tetapi 200% aku yakin bentuknya memang seperti itu. Aku dan teman-teman lain mulai meringis ngeri. Serentak kami memutuskan untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tetapi sialnya benda yang di atas kepala kami tiba-tiba saja mengarah kepada kami dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aku dan yang lainnya terperangah karena sebentar lagi kami akan tertimpa benda tersebut. Brak! Benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas kami berpijak. Entah menubruk siapa, namun aku yakin betul kalau benda itu jatuh tepat di sampingku. Tak berani melihat dan tak tahu seperti apa wujud aslinya. Kami semua langsung panik, namun tubuhku tak mampu bergerak saking syoknya. Aku mendadak lumpuh dan tak bisa kemana-mana. Tapi untungnya salah satu temanku saat itu mampu bergerak langsung meraih tanganku, membuat persendian tubuhku kembali normal. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama pada seorang yang ada di dekatku untuk membuatnya berdiri dan berlari sekencang mungkin. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya aku dan yang lain sampai pos ronda yang ada di tengah-tengah desa. Kami masa bodoh dengan apa yang terjadi barusan. Justru kami malah membuat lelucon tentang kejadian tadi dengan saling tukar imajinasi. Tadi itu apa ya? Gue nggak lihat. Hahaha. Seperti itulah. Namun kami mendadak bisu, merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon barusan seperti hilang tertelan angin, membuat kami diam berjamaah. Kami kembali merasa merinding, bukan karena gelapnya pos yang minim penerangan, bukan juga karena kejadian kejatuhan sosok barusan, ataupun karena jumlah kami yang berkurang atau bertambah. Nyatanya kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami sadar sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih, menutup wajahnya lengkap dengan ikatan tali putih di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungku terasa copot. Jelas itu bukan Rian yang menyamar. Itu pocong. Ingat, hantu itu ada dan kita harus kita harus menghormati apa yang ada dan apa yang tidak bisa kita lihat. Salam hangat semuanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.